Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sehat guys? Aduh, ini puasa kesekian nih. Lebaran sih bentar lagi guys. Paling berapa puluh hari lagi. Jadi santai lah. Jangan lu beli baju, santai. Masih banyak waktu yang lain, oke? Guys, kita ini lagi bicara masih sosial ini guys. Jadi ketika kita puasa guys, kita harus bisa pastikan kita membangun rasa empati dengan sesama. Saya ingin ambil contoh guys. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagiin zakat fitri atau zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar sholat id. Disuruhnya begitu tuh. Jadi sebelum orang keluar sholat id, maka zakat fitrah itu harus sampai ke mereka. Sampai kata Nabi guys, kalau zakat fitri atau zakat fitrah itu tidak diberikan sebelum mereka keluar dari tempat tinggalnya menuju musola, atau diberikannya setelah mereka keluar menuju tempat sholat, maka kata Nabi nggak disebut zakat ya, itu disebut sodakoh biasa. Nah ini masalah ini guys. Ketika zakat kita ternyata hanya dihukumi sebagai sodakoh. Coba itu, sayang betul kan? Sudah capek-capek zakat, nggak disebut zakat malah sodako. Padahal kita sudah keluarkan hanya karena dibagikan kepada mustahik sesudah mereka keluar sholat id. Ada apa sih? Kenapa sih harus sebelum keluar sholat id? Kenapa sih kalau habis keluar sholat id jadinya tidak dihukumi sebagai zakat tapi malah sodako saja? Kita bahas guys. Nabi itu punya tujuan. Kenapa sih zakat fitri dibagikan sebelum orang keluar sholat id? Karena mereka diharapkan makan dulu sebelum mereka keluar untuk sholat id. Nabi kita nggak mau guys, ketika sedang sholat id atau ketika mendengarkan khutbah ada jamaah yang perutnya keroncongan. Nabi nggak setuju itu. Nabi pengen semua yang sholat id, yang mendengarkan khutbah id itu dalam keadaan perutnya kenyang guys. Ini ingin memastikan bahwa Islam peduli loh sama orang yang lapar. Sampai sholat id pun pastikan perutnya sudah kenyang. Makanya bagikan sebelum orang itu keluar sholat id, biar bisa makan dulu. Jadi hati-hati nih bagi yang mau bayar zakat. Pastikan zakatnya nggak terlambat ya, bagikan zakat sebelum orang-orang keluar sholat id. Karena kalau sudah orang itu keluar sholat id, berarti nggak disebut zakat, hanya sebatas sedekah biasa. Tambah lagi guys, nah, ini tambahan ya guys. Di antara sholat idul adha dan sholat idul fitri, ternyata sholat idul fitri lah yang lebih siang dikerjakannya guys. Jadi idul adha lebih pagi daripada idul fitri. Ayo guys, kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kok sholat idul fitri jauh lebih siang dibanding sholat idul adha? Ada yang tahu? Yang tahu hadiahnya dapat buka puasa pas adzan maghrib. Buka puasa adzan maghrib, kayaknya bukan hadiah itu ya, emang pasti bakal buka puasa di adzan maghrib. Oke guys, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan sholat idul adha dan agak mengakhirkan atau disiangkan sholat idul fitri? Walaupun nggak terlalu jauh sih, cuman beda satu tombak matahari saja. Jawabannya adalah karena saat orang itu mau sholat idul fitri kan disuruh makan dulu, biar orang itu kemudian makannya tenang, makannya nyaman. Maka Nabi membuat settingan sholat idul fitri agak siangan. Artinya Nabi sangat paham betul bahwa makan itu butuh waktu, makan itu butuh space agar dia tenang dan nyaman. Maka idul fitrinya agak sengit dikit, nggak apa-apa lah. Yang penting sudah terlaksana makannya, menikmati makanannya. Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idul fitri adalah hari raya makan-makan. Bahkan guys, kita boleh makan berlebihan,
di hari raya Idul Fitri. Keren gak tuh? Jadi pastikan kita membuat nyaman para mustahik zakat fitri, terutama bagikan hak mereka sebelum mereka keluar melaksanakan salat Id, supaya mereka makan dulu. Nggak apa-apa Idul Fitrinya agak siangan dikit, supaya mereka tenang dan nyaman saat mereka makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.